Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin kencang angin, semakin baik untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Namun, ada yang aneh. Di tempat di mana 80% angin terkuat di dunia berkumpul, justru tidak ada satupun turbin angin yang berdiri. Alasannya sederhana, perairannya terlalu dalam, tidak ada daratan untuk menancapkan pondasi. Jika kedalaman laut melebihi 60 meter, tiang pancang sebesar apapun tidak akan mampu menahannya. Selamat datang di Selat Makassar, lepas pantai Sulawesi, laut yang dalamnya lebih dari 100 meter. Disinilah, kawasan tenaga bayu terapung terbesar di dunia akan segera dibangun. Untuk mewujudkannya, galangan-galangan kapal Indonesia telah menghadirkan sebuah metode yang sepenuhnya baru, membangun struktur baja raksasa dan mengapungkan seluruh pembangkit listrik di atas lautan. Sebuah struktur setinggi Monumen Nasional, Monas, berdiri tegak di atas ombak tanpa pernah tumbang. Persis seperti mainan yang selalu kembali tegak. 45 triliun rupiah. Itulah biaya yang dibutuhkan untuk menempatkan 26 unit turbin angin raksasa di lautan. Membangun satu pembangkit saja membutuhkan dana puluhan triliun. Namun, ini barulah permulaan. Saat ini, sebuah proyek kolosal berkapasitas 6 gigawatt, GW, sedang dipersiapkan di lepas pantai Sulawesi. Nilai kontraknya saja mencapai ratusan triliun rupiah. PT PAL Indonesia, Pertamina, dan para pemain utama industri maritim nasional telah terjun ke pasar ini, masing-masing dengan senjata rahasia mereka. Bagaimana mereka mengubah kemustahilan menjadi kenyataan? Dalam video hari ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, mengapa seluruh dunia tiba-tiba berlomba-lomba mengapungkan turbin angin di lautan? Kedua, apa teknologi orisinal yang dikembangkan oleh raksasa industri Indonesia dan apa yang membuatnya istimewa? Ketiga, apakah Indonesia benar-benar memiliki peluang di pasar raksasa ini? Dan bagaimana kita menghadapi pesaing tangguh bernama Tiongkok? Meskipun ini adalah cerita teknologi yang rumit, saya akan menjelaskannya sesederhana mungkin agar semua orang bisa memahaminya. Dengan satu video ini, Anda akan menguasai semua hal tentang pembangkit listrik tenaga bayu terapung. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini untuk Anda. Baik. Mari kita mulai dengan mengapa dunia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke laut dalam. Sejarah pembangkit listrik tenaga bayu tentu saja dimulai di darat. Di puncak gunung, dataran luas, hingga pesisir pantai dimanapun angin bertiup kencang, turbin didirikan. Namun, masalah pun muncul. Lokasi-lokasi terbaik sudah habis terpakai. Tidak ada lagi tempat yang ideal di darat. Maka, manusia beralih ke laut. Mereka mulai membangun turbin di perairan dangkal dekat pantai. Eropa menjadi pionir di bidang ini, dan sebagian besar pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai di dunia saat ini terpasang di wilayah pesisir seperti itu. Namun, di sini pun kita menemui batasan. Wilayah pesisir adalah area aktivitas nelayan yang sibuk, tujuan wisata populer, dan yang terpenting, laut dangkal sangat terbatas. Disinilah sebuah angka penting muncul. 80% dari sumber daya angin dunia berada di perairan dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Apa artinya ini? Artinya, angin yang selama ini dimanfaatkan oleh umat manusia hanyalah 20% dari total potensi yang ada. Sisa 80% yang maha dahsyat itu sama sekali belum tersentuh. Mengapa? Karena dengan metode konvensional, mustahil membangun pembangkit listrik di laut dalam. Pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai yang ada saat ini disebut tipe tetap, fixed bottom. Sesuai namanya, metode ini menancapkan tiang pondasi raksasa ke dasar laut. Bayangkan seperti ini, Anda mencoba mendirikan tiang di dasar kolam renang. Jika kedalamannya 1 atau 2 meter, Anda bisa menancapkannya dengan mudah. Tapi bagaimana jika kedalamannya 20 meter, atau bahkan 50 meter? Tiang itu harus sangat panjang, dan menancapkannya ke dasar menjadi hampir mustahil.
Secara teknis, pembangkit listrik tipe tetap memiliki batas kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter. Lebih dari itu, biayanya menjadi tidak masuk akal, baik secara teknis maupun ekonomis. Padahal, di manakah angin terkuat dan paling stabil bertiup? Tepat sekali, di laut dalam dengan kedalaman 60 meter, 100 meter, bahkan lebih dari 200 meter. Semakin jauh dari daratan, semakin dalam lautnya, angin akan bertiup semakin kencang dan konsisten. Inilah dilema yang dihadapi manusia. Tempat dengan angin terbaik adalah tempat di mana kita tidak bisa membangun. Maka, sebuah gagasan revolusioner pun lahir. Jika tidak bisa ditancapkan ke dasar, mengapa tidak diapungkan saja? Inilah yang disebut pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB terapung. Dalam bahasa Inggris floating offshore wind. Konsepnya sederhana, sebuah struktur baja raksasa, yang disebut floater atau pelampung, dibuat untuk mengapung di atas laut. Di atasnya, dipasang turbin angin. Agar struktur ini tidak hanyut, ia diikat ke dasar laut menggunakan kabel tambat mooring, lins yang terhubung ke jangkar. Bayangkan sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan. Kapal itu mengapung, tetapi jangkarnya membuatnya tetap berada di posisinya. PLTB terapung bekerja dengan prinsip yang sama. Namun, disinilah tantangan teknologi yang luar biasa dimulai. Sebuah kapal cukup sekadar mengapung. Sedikit bergoyang atau terombang-ambing oleh ombak bukanlah masalah besar. Tapi, turbin angin berbeda. Agar bisa beroperasi dengan efisien, ia harus berada dalam posisi sehorizontal mungkin. Jika miring, efisiensinya turun. Jika bergoyang terlalu kencang, ia harus berhenti beroperasi. Masalah yang lebih besar adalah ukurannya. Tahukah Anda seberapa tinggi turbin lepas pantai kelas 15 MW terbaru? Tingginya sekitar 260 meter. Monumen Nasional Monas di Jakarta tingginya 132 meter. Ini berarti, sebuah struktur yang tingginya hampir 2 kali lipat Monas harus berdiri tegak di atas lautan yang bergelombang. Dan bukan hanya berdiri diam. Baling-baling raksasanya berputar, menahan kekuatan angin yang dahsyat. Panjang satu bilah baling-balingnya saja lebih dari 100 meter. 3 bilah raksasa ini berputar, memberikan tekanan luar biasa pada menara dan strukturnya. Jadi, bayangkan situasinya. Sebuah struktur setinggi 2 kali Monas, dengan baling-baling sepanjang lapangan sepak bola berputar di puncaknya. Dan pondasinya bukanlah tanah yang kokoh, melainkan ombak yang ganas. Secara akal sehat, seharusnya ia sudah tumbang. Namun, yang membuatnya tetap tegak adalah teknologi pelampung. Flutter. Bagaimana mungkin? Disinilah kita bisa membayangkan mainan yang tidak pernah jatuh. Mengapa ia tidak pernah tumbang? Karena bagian bawahnya sangat berat. Pusat gravitasinya sangat rendah sehingga sekeras apapun didorong, ia akan kembali tegak. Prinsip inti dari PLTB terapung adalah ini. Merancang pusat gravitasi struktur serendah mungkin dan mengoptimalkan pusat daya apungnya, sehingga sebesar apapun ombak menghantam, ia akan selalu kembali ke posisi horizontal. Sekarang, mari kita lihat skala pasarnya. Angkanya cukup mengejutkan. Menurut data dari Dewan Energi Angin Global, dari tahun 2025 hingga 2030, kapasitas pembangkit listrik tenaga bayu baru yang akan dipasang di seluruh dunia mencapai 1060 gigawatt. Anda mungkin sulit membayangkan seberapa besar 1060 gigawatt itu. Total kapasitas pembangkit listrik seluruh Indonesia saat ini sekitar 80 gigawatt. Ini berarti, dalam 5 tahun ke depan, dunia akan membangun pembangkit listrik tenaga bayu baru dengan kapasitas lebih dari 13 kali lipat total kapasitas listrik Indonesia. Di antara jumlah tersebut, porsi PLTB lepas pantai meningkat pesat. Dari 7% pada tahun 2024, porsinya diproyeksikan melonjak menjadi 18% pada tahun 2030. Dan bagaimana dengan PLTB terapung? Hingga tahun 2030, diperkirakan sekitar 7,3 hingga 8,5 gigawatt akan dipasang di seluruh dunia. Di sini, ada angka yang harus kita perhatikan.
Potensi instalasi di Indonesia mencapai sekitar 2,8 gigawatt. Di luar Eropa, ini adalah pasar terbesar di dunia. Mengapa Indonesia menjadi pasar kunci untuk PLTB terapung? Lihatlah peta, dan Anda akan langsung mengerti. Perairan timur Indonesia, khususnya Selat Makassar dan Laut Banda, memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Ini adalah lokasi di mana PLTB tipe tetap mustahil dibangun. Namun, angin di sana bertiup sangat kencang dan stabil. Ini adalah lokasi yang sempurna untuk PLTB terapung. Sekarang, mari bicara soal uang. Anda akan terkejut melihat betapa besar modal yang dibutuhkan. Proyek PLTB lepas pantai baru-baru ini di Eropa, yang notabene masih tipe tetap, dengan kapasitas 390 megawatt, nilai kontraknya mencapai 45 triliun rupiah, atau sekitar 2,8 miliar dolar AS. Proyek yang kapasitasnya tidak sampai 400 megawatt saja menelan biaya 45 triliun. Artinya, satu unit turbin memakan biaya lebih dari 1,5 triliun rupiah. Ingat, itu adalah tipe tetap. Tipe terapung jauh lebih kompleks secara teknis, dan strukturnya sendiri lebih besar dan lebih mahal. Klaster PLTB terapung yang direncanakan di lepas pantai Sulawesi memiliki total kapasitas 6 gigawatt. Jika dikonversi ke nilai uang, jumlahnya berapa? Ratusan triliun rupiah. Beberapa perkiraan bahkan menyebut angka itu bisa melampaui 1.000 triliun rupiah. Anda sulit membayangkan 1.000 triliun rupiah? Saya beri perbandingan. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Proyek PLTB terapung di Sulawesi ini nilainya bisa lebih dari 2 kali lipat proyek IKN. Siapa yang akan merebut pasar astronomis ini? Saat ini, seluruh industri galangan kapal dunia sedang bertarung memperebutkannya, dan disinilah Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa. Izinkan saya menjelaskan alasan struktural mengapa galangan kapal Indonesia sangat diuntungkan di pasar ini. Apa yang dibutuhkan untuk membangun PLTB terapung? Pertama, galangan kapal yang mampu membuat struktur baja raksasa. Kedua, derek kren super besar untuk merakit struktur tersebut. Ketiga, fasilitas pelabuhan yang luas dan dalam untuk meluncurkan struktur yang sudah jadi ke laut. Perusahaan-perusahaan Eropa unggul dalam teknologi desain. Mereka tahu secara teori bagaimana merancang pelampung yang stabil dan efisien. Tapi masalahnya, mereka kekurangan galangan kapal untuk benar-benar membangun struktur raksasa ini. Tidak banyak tempat di sana yang memiliki dry dock super besar seperti di Indonesia. Apa itu dry dock? Bayangkan sebuah kolam raksasa tempat kapal dibangun. Airnya dikosongkan. Kapal dirakit di dalamnya, lalu air diisi kembali untuk mengapungkan kapal. Indonesia memiliki beberapa dry dock terbesar di dunia, seperti yang dimiliki PT PAL di Surabaya dan galangan-galangan kapal di Batam. Ini adalah fasilitas paling besar dan modern di dunia. Pernah dengar tentang Goliath Crane? Itu adalah derek raksasa di galangan kapal yang mengangkat blok-blok baja super berat. Galangan kapal Indonesia memiliki Goliath Crane yang mampu mengangkat ribuan ton. Mengapa ini penting? Karena ini berhubungan langsung dengan daya saing inti PLTB terapung. Ada dua cara utama untuk memasang PLTB terapung. Cara pertama, membawa pelampung ke tengah laut, lalu merakit menara dan baling-baling turbin di sana. Ini adalah metode lama. Namun, metode ini punya banyak masalah. Bayangkan merakit struktur setinggi 260 meter di tengah laut. Ombak, angin kencang, cuaca buruk bisa menghentikan pekerjaan, berbahaya, lama, dan sangat mahal. Cara kedua, merakit semuanya di darat hingga menjadi produk jadi, lalu membawanya ke laut. Metode ini disebut integrasi dermaga quayside integration. Di galangan kapal, pelampung dibuat, menara dipasang, dan bahkan baling-balingnya dipasang lengkap. Dalam kondisi utuh, struktur ini diapungkan dan ditarik oleh kapal tunda ke lokasi. Di sana, tinggal menyambungkan kabel tambat. Selesai. Anda pasti sudah tahu metode mana yang lebih efisien. Namun,
Untuk melakukan integrasi dermaga, ada syaratnya, harus punya dry dock raksasa, crane super besar, dan pelabuhan yang sangat dalam. Tidak banyak tempat di dunia yang memiliki ketiganya. Dan galangan kapal Indonesia memiliki semua persyaratan ini dengan sempurna. Inilah keunggulan struktural yang dimiliki Indonesia. Secanggih apapun gambar desainnya, jika tidak ada pabrik untuk membuatnya, itu sia-sia. Indonesia punya pabrik itu. Selain itu, Indonesia memiliki ekosistem rantai pasok yang luar biasa. Untuk membuat pelampung, dibutuhkan baja dalam jumlah masif. Satu pelampung kelas 15 megawatt membutuhkan ribuan ton pelat baja. Siapa pemasoknya? PT Krakatau Steel, produsen baja kelas dunia, ada di sini. Kabel bawah laut, ada perusahaan-perusahaan kabel terkemuka di Indonesia yang mampu memproduksi kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke darat. Dan di sekitar Surabaya, Batam, dan Cilegon, berjejer perusahaan-perusahaan komponen maritim. Pompa, katup, perangkat elektronik, cat, peralatan las hampir semua komponen yang dibutuhkan untuk membangun kapal dan struktur lepas pantai bisa didapatkan di dalam negeri. Apa keuntungan jika rantai pasok ini terkonsentrasi? Biaya logistik menjadi minimal, waktu pengiriman lebih cepat, dan kontrol kualitas lebih mudah. Jika ada masalah, solusinya ada di sebelah. Ini disebut supercluster, senjata ampuh yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Sekarang, mari kita lihat teknologi orisinal yang dikembangkan oleh raksasa industri Indonesia. Inilah bagian inti dari video hari ini. Pertama, saya jelaskan secara singkat jenis-jenis pelampung. Berdasarkan prinsip stabilitasnya, ada 3 jenis utama. Pertama, spar. Bentuknya seperti silinder panjang vertikal, dengan bagian bawah diisi pemberat untuk merendahkan pusat gravitasi. Persis seperti prinsip mainan yang tidak pernah jatuh. Stabilitasnya bagus, tapi ada masalah. Bagian yang terendam air sangat dalam, lebih dari 70 meter, sehingga tidak bisa dirakit di pelabuhan. Harus dirakit dengan susah payah di tengah laut. Kedua, tension leg platform, TLP. Didesain agar daya apungnya lebih besar dari beratnya, sehingga ia cenderung melayang ke atas. Gaya dorong ke atas ini ditahan oleh kabel-kabel vertikal yang diikat kencang ke dasar laut, seperti karet gelang yang tegang. Hemat bahan, tapi pemasangannya sangat rumit dan kabelnya tidak boleh putus. Ketiga, semi-submersible. Menggunakan beberapa kolom penyangga yang diposisikan melebar untuk memperluas area kontak dengan air. Kolom-kolom yang tersebar ini saling menyeimbangkan, seperti meja dengan 4 kaki. Pilihan yang diambil oleh industri Indonesia adalah semi-submersible. Mengapa? Alasannya jelas. Tipe semi-submersible memungkinkan perakitan penuh di dalam pelabuhan sebelum ditarik ke laut. Inilah satu-satunya tipe yang memungkinkan integrasi dermaga. Tipe spar terlalu dalam untuk dirakit di pelabuhan. Tipe TLP proses instalasinya terlalu rumit. Para insinyur Indonesia memilih metode yang bisa memaksimalkan senjata terbaik mereka. Dry dock super besar dan fasilitas dermaga yang canggih. Pertama, model dari Pertamina, bekerja sama dengan para insinyur terbaik bangsa. Mereka mengembangkan model yang disebut Nusantara. 1. Filosofi desainnya adalah keseimbangan antara stabilitas dan kemudahan konstruksi. Mereka telah mengantongi sertifikasi prinsip dari Biro Klasifikasi Internasional untuk model 10 MW dan kini sedang mengembangkan versi 15 MW yang lebih besar. Teknologi inti Nusantara. 1 adalah sistem air pemberat pasif ballast system. Air pemberat adalah air yang diisikan ke dasar struktur untuk menjaga keseimbangan. Biasanya, air ini diatur secara aktif oleh pompa. Namun, ini membutuhkan listrik terus-menerus dan berisiko rusak. Nusantara, 1 dirancang dengan bentuk struktural yang secara inheren stabil, sehingga kontrol aktif hampir tidak diperlukan. Ini menekan biaya perawatan secara drastis. Pertamina tidak hanya mengembangkan teknologi, mereka juga telah ditunjuk sebagai mitra utama dalam proyek percontohan di Selat Makassar. Artinya,
Ini bukan sekadar konsep, tapi akan segera menjadi kenyataan. Kedua, model dari PT PAL Indonesia. PT PAL mengambil pendekatan berbeda. Fokus utama mereka adalah efisiensi biaya. Secanggih apapun teknologinya, jika terlalu mahal, ia tidak akan kompetitif. Lahirlah desain modular yang mereka sebut Garuda Wind. Konsepnya seperti balok Lego. Komponen-komponennya dibuat terpisah dan dapat dirakit dengan mudah di lokasi. Fitur terbesarnya adalah desain bebas derek berat, heavy lift free. Artinya, perakitannya tidak memerlukan krain lepas pantai super besar. Ini sangat penting karena krain raksasa seperti Goliath Crane hanya ada di galangan kapal maju seperti di Indonesia. Desain ini memungkinkan komponennya diangkut dalam blok-blok kecil dan dirakit di negara berkembang yang fasilitasnya terbatas, menggunakan peralatan standar. Ini adalah strategi untuk memaksimalkan daya saing ekspor. Ketiga, inisiatif dari konsorsium swasta nasional di Batam, Merah Putih Floater. Filosofi desain mereka adalah efisiensi produksi maksimal. Desainnya dioptimalkan agar bisa diproduksi secara massal dan cepat menggunakan fasilitas yang sudah ada di galangan kapal. Fitur paling unik dari Merah Putih Floater adalah kolom penyangganya yang berbentuk heksagonal, segi 6. Biasanya, kolom pelampung berbentuk silinder. Namun, untuk membuat silinder, pelat baja harus dilengkungkan, sebuah proses yang sulit dan memakan waktu. Mereka membalik logika. Dengan bentuk heksagonal, tidak perlu melengkungkan pelat baja. Cukup memotong pelat lurus dan mengelasnya. Keuntungannya, robot las otomatis untuk pelat datar yang sudah ada di galangan kapal bisa langsung digunakan. Tidak perlu investasi peralatan baru. Hasilnya, kecepatan produksi bisa meningkat 20,30% dan biaya pun terpangkas. Kekuatan lain dari industri kita adalah integrasi vertikal. Mereka tidak hanya membuat pelampung. Mereka juga membangun kapal instalasi PLTB, WTIV. Saat ini, beberapa WTIV sedang dibangun di galangan kapal nasional. Artinya, mereka bisa merancang pelampung yang ukurannya sudah dioptimalkan untuk kapal instalasi buatan sendiri. Seluruh proses, dari manufaktur hingga instalasi, bisa dikontrol sendiri, sehingga risikonya jauh berkurang. Mari kita rangkum sejenak. Ada 3 alasan mengapa industri maritim Indonesia sangat kompetitif di pasar ini. Pertama, infrastruktur. Dry dock dan Goliath Crane terbesar di dunia memungkinkan integrasi dermaga. Kedua, rantai pasok. Supercluster yang terdiri dari Krakatau Steel, produsen kabel, dan ribuan perusahaan komponen. Ketiga, teknologi orisinal. Indonesia bukan lagi sekadar kontraktor yang membangun berdasarkan desain Eropa. Kita punya desain sendiri seperti Nusantara, 1, Garuda Wind, dan Merah Putih Floater. Namun, bukan berarti jalan di depan mulus. Disinilah kita harus bicara tentang pesaing yang menakutkan. Tiongkok. Tahukah Anda berapa biaya PLTB lepas pantai di Tiongkok? Menurut analisis Bloomberg NEF, biaya produksi listrik per MWLCOE di Indonesia diperkirakan sekitar $300 AS. Di Tiongkok, $59 AS. Perbedaannya 5,1 kali lipat. Pekerjaan yang di Indonesia butuh biaya Rp100, di Tiongkok bisa selesai dengan Rp20. Mengapa bisa begitu? Ini adalah hasil dari kombinasi bahan baku murah, upah tenaga kerja rendah, dan subsidi masif dari pemerintah. Jika hanya bersaing harga, perusahaan Indonesia tidak akan pernah menang. Yang lebih menakutkan adalah Tiongkok juga mengejar dengan cepat secara teknologi. Sebuah perusahaan Tiongkok bernama Mingyang Smart Energy baru-baru ini memasang platform terapung dengan 2 turbin terbesar di dunia. Biasanya, 1 pelampung untuk 1 turbin. Tapi Mingyang memasang 2 turbin di atas 1 struktur berbentuk V. Mengapa ini revolusioner? Karena kapasitas pembangkitan per unit area menjadi 2 kali lipat, dan efisiensi biaya materialnya jauh lebih baik. Ini adalah bukti bahwa Tiongkok tidak hanya mengandalkan harga murah, tetapi juga berinovasi.
Berita yang lebih mengejutkan. Mingyang telah mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan lokal di Indonesia. Mengapa? Indonesia punya regulasi, tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah, harus ada persentase komponen lokal tertentu. Perusahaan Tiongkok akan sulit masuk karena regulasi ini. Tapi dengan membentuk perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki pihak Indonesia, secara hukum perusahaan itu adalah perusahaan Indonesia. Regulasi TKDN bisa dilewati. Ini adalah strategi kuda Troya. Dari luar tampak seperti perusahaan nasional, tapi di dalamnya ada teknologi dan daya saing harga Tiongkok. Dalam situasi ini, bagaimana Indonesia bisa bertahan? Jawabannya adalah dengan bertarung di arena yang tidak bisa diikuti oleh Tiongkok. Pertama, keunggulan teknologi integrasi dermaga. Seperti yang dijelaskan, metode merakit produk jadi di darat membutuhkan infrastruktur super besar dan pengalaman puluhan tahun dalam membangun anjungan lepas pantai yang kompleks. Tiongkok punya galangan kapal besar, tapi mereka tidak punya rekam jejak dan keahlian mendalam seperti yang dimiliki insinyur-insinyur kita. Kedua, kualitas dan keandalan. PLTB harus beroperasi selama 20,30 tahun. Jika rusak di tengah laut, memperbaikinya sangat sulit. Galangan kapal Indonesia memiliki reputasi manajemen kualitas kelas dunia, terbukti dari kemampuannya membangun kapal-kapal canggih seperti kapal tanker LNG dan kapal perang. Inilah alasan mengapa para pemesan dari Eropa lebih memilih Indonesia daripada Tiongkok. Risikonya terlalu besar jika hanya memilih yang murah. Ketiga, solusi terintegrasi. Kemampuan untuk menyediakan semuanya pelampung, kapal instalasi, hingga jasa konstruksi adalah pembeda utama. Bagi klien, mengurus kontrak terpisah-pisah itu rumit. Jauh lebih mudah jika satu perusahaan bertanggung jawab atas semuanya. Tidak banyak perusahaan di dunia yang bisa menawarkan layanan satu atap seperti ini. Dan raksasa industri Indonesia memilikinya. Namun, keunggulan teknologi saja tidak cukup. Ada beberapa tantangan domestik yang harus diatasi. Pertama, masalah jaringan listrik. Memproduksi listrik ribuan megawatt di laut tidak ada gunanya jika tidak ada kabel transmisi untuk mengirimkannya ke darat. Kondisi keuangan PLN yang menantang membuat pembangunan jaringan transmisi sering tertunda. Kedua, penerimaan masyarakat. Para nelayan khawatir, jika kawasan PLTB raksasa dibangun, aktivitas mencari ikan mereka bisa terganggu. Ini adalah masalah mata pencaharian yang tidak bisa dianggap remeh. Dibutuhkan kompensasi yang adil dan skema simbiosis mutualisme. Untuk itu, pemerintah sedang mendorong peraturan khusus energi angin lepas pantai. Intinya, pemerintah akan secara proaktif menentukan zona-zona yang cocok untuk PLTB. Ini akan mengubah model lama di mana perusahaan harus mencari lokasi dan bernegosiasi sendiri dengan masyarakat. Dengan cara ini, proses perizinan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun diharapkan bisa dipersingkat secara drastis. Syukurlah, baru-baru ini ada kemajuan signifikan untuk proyek di Selat Makassar. Para pengembang proyek telah menandatangani perjanjian koneksi jaringan 6 gigawatt dengan PLN. Artinya, jalan tol untuk mengirim listrik dari laut ke darat telah diamankan. Salah satu ketidakpastian terbesar dalam proyek ini telah teratasi. Mari kita simpulkan. Saat ini, dunia sedang memperluas batas energi ke laut dalam, mencoba membangunkan 80% kekuatan angin dunia yang selama ini tertidur. Skala pasar ini mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan triliun rupiah, dan industri maritim Indonesia berada di posisi yang unik untuk memimpin. Infrastruktur manufaktur terbaik dunia, supercluster rantai pasok yang sempurna, dan kini, teknologi pelampung orisinal karya anak bangsa. Di masa lalu, industri maritim kita mungkin lebih sering menjadi pelaksana desain dari negara lain. Tapi sekarang berbeda. Nusantara, 1. Garuda Wind. Merah putih floater ini semua adalah teknologi yang dikembangkan di dalam negeri. Teknologi yang bisa kita jual lisensinya ke negara lain.
Teknologi yang dulu kita gunakan untuk menyedot isi perut bumi, kini kita gunakan untuk memanen angin di angkasa. Industri maritim Indonesia sedang bertransformasi dari sekadar pembuat kapal menjadi pionir perluasan teritori energi bangsa. Tentu, tantangan dari Tiongkok itu nyata. Perbedaan harga yang tajam dan strategi penetrasi pasar mereka bukanlah pertarungan yang mudah. Namun, sepanjang sejarah, industri maritim Indonesia selalu mengubah krisis menjadi peluang. Dari nol di tahun 70 konaan, kita kini menjadi pemain yang disegani dunia. PLTB terapung bisa menjadi babak selanjutnya. Dengan kekuatan teknologi dan infrastruktur, kita bisa menang di arena yang tidak bisa disaingi oleh Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda tentang masa depan industri maritim Indonesia? Apakah Anda yakin kita bisa memenangkan persaingan di pasar PLTB terapung ini? Atau menurut Anda kita akan kalah dalam perang harga? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa.